Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqana bil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada pagi hari ini. Kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, di mana kita masih diberikan nikmat yang tiada taranya, yaitu kita pada hari ini, terutama pagi hari ini, masih diberikan nikmat kehidupan. Masih diberikan nikmat kehidupan. Artinya kita itu masih diberikan peluang untuk menata kembali perjalanan kita di dalam kehidupan ini. Ada di antara mungkin saudara-saudara kita pada kesempatan yang kemarin masih hidup, tapi Allah menghentikan pada saat malam tadi atau yang kemarin, tanpa mungkin sebab yang mungkin kita banyak pahami, karena kecelakaan, karena sakit, karena jantungan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya yang namanya ketetapan Allah pasti itu akan terjadi apabila sebab satu, yaitu datangnya ajal, itu mendatangi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Di dalam kesempatan kali ini, di mana kita masih diberikan peluang oleh Allah, maka pada kesempatan pagi hari ini tema saya tidaklah sama, yaitu ashabun nari wa ashabul jannah.
yaitu penghuni neraka dengan penghuni surga itu tidak sama. Ini sunatullah, ketetapan Allah. Ya. Tidak memandang apakah dia itu punya derajat pangkat di dunia ini atau tidak. Tidak memandang apakah dia itu profesor, doktor, ya, ataupun master, nggak ada. Presiden nggak ada, menteri nggak ada, tokoh masyarakat nggak ada. Labelnya hanya satu, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang ini banyak, ya, banyak orang yang saya sebutkan tadi itu kebalik pikirannya. Baik itu tokoh, baik itu profesor, doktor, kecuali Dr. Ghazali. Amin, saya amin. Demikian juga tokoh-tokoh yang ada, presiden lebih-lebih, ya, baru ngomong delik jadi tempe, ya, baru ngomong janganlah kita ini berfoya-foya, berfoya-foya dia lah, ya. Memang benar dalam zaman sekarang kita hidup ini, inilah tahun-tahun banyak penipuan, ya. Tahun-tahun penipuan. Orang yang bodoh tapi dipercaya, dianggap jujur. Orang yang jujur malah dianggap bodoh. Orang yang amanah malah dikhianati, pengkhianat malah diamanai. Disitulah kemudian munculnya Ruwaibidah. Itu sebuah fenomena yang kemudian digambarkan pula oleh Rasulullah SAW. Nah, di dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, kenapa saya tadi membaca surat Al-Hasan, tak saya lengkapi. Memang di dalam satu ayat, di dalam ayat ini memang ada runtutannya. Runtutannya itu berlanjut, ya. Ini nasihat kepada seluruh orang-orang yang beriman supaya memperhatikan untuk hari esok kita, untuk kehidupan kita ke depan. Ke depan itu mana? Akhirat. Jangan besok pagi, enggak. Ya. Ya, enggak itu maknanya. Di dalam tafsir itu tidak kemudian menyebutkan untuk hari besok sekarang Ahad, besok Senin, tidak. Tapi maknanya adalah untuk hari akhirat. Ya, untuk hari akhirat. Di mana di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan jangan sampai kemudian kita ini meninggalkan dan tidak kemudian memperhatikan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Maka perhatikanlah untuk bekal hari esok kalian. Ya, jangan hanya berpikir bekal sekarang. Sekarang bekal kehidupan itu ya sing barane materi-materi yang kita dapat itu loh. Duit, rumah, kendaraan, baju, pangkat, derajat. Itu semuanya nanti kalau tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan apa yang menjadikan ketetapan yang diberikan oleh Allah, malah ngeribeti. Apa ngeribeti itu? Menjadi masalah di akhirat. Loh, betul itu. Akan menjadi masalah. Iya. Kalau dia punya pangkat derajat, maka nanti akan dipertanyakan pangkat derajatnya. Kalau dia memiliki harta, akan ditanyakan hartanya dari mana, didistribusikan kemana. Kalau gitu gak usah duwe Pak Uzali, enggak begitu. Inilah pentingnya bagi kita semuanya. Oleh Allah dinyatakan kita ini enggak sama. Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu beda. Yang lebih lanjut lagi, orang yang kemudian mereka itu ahli neraka dengan ahli surga itu beda-beda. Beda apa nih Pak Ghazali? Semuanya, aktivitasnya. Dari cara berpikirnya, hatinya pun ditata.
pikirnya juga ditata, amalnya juga ditata, sampai nanti dia berharap untuk mengakhirkan dalam kehidupan dunia itu loh dia juga tata. Ya, dan subhanallah di dalam Islam itu bapak-bapak, ibu-ibu, Allah nuntun kita. Allah tidak langsung membiarkan wis sakarmu, enggak. Tetapi apa dituntut dari persoalan hati kita, di persoalan pikiran kita, kemudian amalan kita, kemudian tujuan yang kita hendak capai itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan persoalan kita semuanya ini mau ikut atau tidak. Ya, mau ikut atau tidak. Itu kuncinya. Tidak memandang oh itu kelompok ini, oh ini ustadz ini ya. Tidak memandang. Ya. Karena banyak sekarang ini ya lebih-lebih yang terjadi sekarang, banyak kelompok-kelompok yang kemudian menganggap dirinya itu paling benar. Ya, dalilnya benar tapi perilakunya tidak benar. Ya, banyak yang demikian ini sehingga mereka tidak mau kemudian dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Mereka kemudian apa? Menganggap dirinya yang paling benar dan lain sebagainya. Enggak perlu orang lain kemudian dicampuri dan lain sebagainya. Ini banyak pada masa-masa peradaban yang kita hidup sekarang ini, bermacam-macam pemahaman yang itu menjadikan orang terpuruk dari Islam itu sendiri, sehingga mereka berfirqah, mereka berkelompok-kelompok yang mana kelompoknya itu mengikuti para imamnya masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini sudah diberitahukan oleh Allah jauh-jauh sebelumnya di dalam kehidupan ini, ternyata kita ini membelok karena kita tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang selanjutnya Allah mengatakan la yastawi wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Gimana orang melupakan Allah itu? Menganggap bahwa Allah tidak menguasai kehidupan kita. Allah tidak memberikan rezeki kepada kita. Allah tidaklah kemudian memberikan kematian kepada kita. Maka anggapan-anggapan yang seperti ini maknanya ada, yaitu melupakan Allah. Kenapa? Karena pertama, pemahaman bahwa Allah itu tidak menguasai kita karena kita dikuasai oleh makhluk. Sekarang kan begitu. Kita ini hidup di negara Indonesia. Kita ini harus tunduk pada Allah. Terus lagi kaitannya dengan yang namanya apa? Yang namanya kehidupan ini. Aku ini kerja banting tulang. Aku ini itu karena kerja saya, kan gitu ya. Sedang rezeki yang diberikan itu sesungguhnya miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam memahami, oh saya kerja jadi katakanlah pedagang. Itu hanya al-hal, apa al-hal itu? Kondisi bahwa untuk mendapatkan rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala melalui dagang, melalui jual beli, melalui makelaran, melalui katakanlah peternak, kalau Pak Asep sebenarnya kerjanya peternak, ya, peternak, ya, penggemukan. Nah ini apa? Ini hal-hal, ini kondisi untuk mencapai itu. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian melakukan pekerjaan ini semuanya oleh Islam dianggap sebagai ibadah kalau dia betul-betul ada dalam posisi dia menyadari bahwa itu merupakan wasilah untuk mendapatkan rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak begitu. Mungkin dulu ada statement begini, aku ingin golek duit, sikil digawe sirah digawe. Oh, itu ya, pernah dengar ya dia, pernah diomongin gitu ya.
Sesungguhnya apa? Sesungguhnya fenomena itu hanya al-hal. Ya, al-hal. Sehingga tatkala kalau kemudian itu kita memahami, oh ternyata rezeki yang datangnya dari Allah itu, kemudian apa? Saya harus bekerja itu. Nah, kalau kita ini melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah gampang melupakan kita. Ya, janganlah kalian melupakan Allah. Kenapa? Karena Allah akan gampang melupakan kita. Kalau kamu itu enggak kenal karo aku, ya wis, gampang. Ya, terus gimana? Ini yang kriteria yang sebutan dari Allah ini yang enggak kita sukai. Ya. Apa itu? Kelanjutan ayat itu gimana? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi orang-orang yang mereka itu apa? Melupakan Allah, hanya melupakan Allah itu. Ya, lali karo Allah bahwa semuanya itu adalah izinnya Allah dengan zat yang kemudian apa? Yang menguasai kehidupan kita ini. Maka orang tadi sudah jatuh di dalam kefasikan. Ya. Ayo kita hati-hati ini. Ya. Kenapa Allah kemudian melanjutkan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Jadi orang yang mereka itu penghuni neraka dengan penghuni surga itu tidak sama. Tidak sama apanya? Tidak sama semuanya. Bagaimana penghuni surga? Dia tunduk, patuh, dan taat hanya kepada Allah. Apapun yang kemudian berseberangan dengan Allah, dia akan lawan. Dia akan tidak tunduk, dia tidak akan jalani. Walaupun kemudian apa? Tidak mesti tidak jalani itu kemudian dia menentang malang kerik, tidak. Atau dihadapi dengan peperangan, tidak begitu. Tetapi apa? Meneng, tidak mau, kemudian apa? Tidak mau menjalankan, maka apa? Ini merupakan bentuk perlawanan. Ya, tapi jangan sampai kemudian apa? Karena takut, karena sesuatu lebih-lebih kemudian banyak orang sekarang ini karena takut kalau seandainya rezeki atau kebendaan yang ada pada dirinya hilang karena kita tidak takut tadi, maka inilah yang kemudian disebut dia itu akan memilih jalan yang selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Misal contohnya begini, dia gampang apa ya? Dia bekerja kepada seorang majikan. Nah, dia diupah oleh majikan tadi dari pekerjaan. Suatu ketika dia kenapa diperintahkan untuk maling, ya untuk korupsi lah, ataupun markup anggaran dan lain sebagainya. Ya, ini bahasa yang ngetren sekarang ini kan gitu ya. Maka kalau dia menjalankan karena takut kalau nanti itu dipecat, nggak dapatkan gaji, ya, maka orang ini telah menjadikan ilah-ilah selain kepada Allah, ya. Dan sudah barang tentu karena yang namanya penghuni neraka dan penghuni surga itu sudah ditentukan oleh Allah. Karena perbuatannya tadi mengikuti majikannya tadi, dia menjatuhkan dirinya ke dalam apa? Api neraka. Yang semestinya gimana? Yang semestinya gimana? Dia tidak akan taat dan patuh kepada majikan tadi. Kenapa? Karena dia yakin bahwa rezeki itu yang menentukan siapa? Allah. Untuk menentukan Allah kemudian dibuktikan dengan fenomena itu nggak gampang loh Pak. Ya, lu betul ini. Ya, jelas kalau menentang dipecat, ya kan? Nah persoalan setelah dipecat ini kemudian dia dapat sesuatu dari mana? Maka kalau orang yang kemudian percaya kepada Allah pasti kemudian apa? Dia apa? Yakin bahwa Allah akan menggantikan yang lebih baik. Gimana? Apa nunggu? Kan banyak orang yang berpikiran salah. Setelah dipecat, ini bukti nih, memang Gusti Allah itu pemberi rezeki. Kemudian dia apa? Tengok. Masihkah dia diberikan rezeki?
Masih apa? Si urip kok. Halo. Urip iki rezeki dulu. Si sambakan rezeki dulu. Halo. Rezeki. Lah, rezeki yang kemudian disisakan oleh Allah tadi, maka apakah aktivitas kita itu untuk mencapai al-hal mendapatkan rezeki tadi, kita melakukan amaliyah enggak? Ya. Melakukan pekerjaan yang lain enggak? Ini yang kemudian akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ada sebuah keajaiban. Dia keluar dari, misal saya contohkan aja ya, dari perbankan. Ya, perbankan. Kemudian apa yang bisa saya dapatkan ini? Udah banyak. Yang namanya apa? Maaf ini. Bukan kemudian disuruh jadi pemulung, yang enggak. Peternak. Nggarap sawah. Pedagang. Maka semuanya ini adalah perbuatan mulia. Kenapa? Karena persoalan yang menyangkut masalah ribawi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dibiarkan sampai kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara. Sehingga bagaimana tatkala kalau kemudian seperti itu, maka ini adalah al-hal mendapatkan rezeki tadi yang berupa kebendaan. Kalau dia kemudian tetap itu, maka inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Berarti orang tadi memilih sesuatu yang jelek daripada sesuatu yang baik yang ditentukan oleh Allah. Ini saudara. Sehingga dari ayat yang selanjutnya, ya, amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, tatkala kalau kemudian itu diemban dengan baik, ya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Ayat yang selanjutnya Allah menyatakan begini, ashabul jannati humul faizun. Ya. Jadi orang-orang yang mereka memilih menjadi penghuni surga, perbuatan-perbuatan yang nantinya akan menjadikan lantaran kita ini masuk surga, maka itulah oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan humul faizun, yaitu mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Ini sudah pasti. Ya. Apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang kemudian ditunjukkan oleh Allah, ya, maka semuanya tidak ada sesuatu yang kemudian akan memudorotkan kepada kita, akan menyebabkan kita ini sengsara, tidak. Ya, jadi iki dulu mengalirnya keuangan itu coba saya iki yang gak kerja. Kemudian itu enggak ada keuangan karena di rumah. Tapi bagaimana kemudian kalau sekarang ini yang di rumah saja itu loh kerja itu iso. Caranya gimana? Halo. Halo. Iki iso dadi duit. Ya kan? Foto-foto kayak status ini. Siapa yang beli? Ya. Maka kemudian iya ini harganya berapa? Tolong dikirim. Ya, nanti kalau nggak cocok kemudian bisa kembali, bisa. Maka apa? Bisa keuangan itu. Artinya apa? Artinya seseorang itu bergerak dalam persoalan tertentu yang ada dalam kehidupan yang ada pada dirinya tadi. Allah akan mengkaruniai yang namanya rezeki. Apapun itu rezekinya, bisa ambekan enak, kemudian bisa beraktivitas, kemudian bisa pergi-pergi, bisa kemudian mendapatkan keuangan, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dan semuanya yang mungkin sifatnya duniawi pada saat itu pun kemudian dia bisa peroleh. Ya. Nah, seperti sekarang ini panjenengan semuanya duduk di sini ini, apakah nggak dapatkan rezeki? Udah, kan? Jangan dikira oh itu berarti mendapatkan nanti kopi Pak Ghazali. Nah kita ngomong hanya kopi, ya kita masih telinga kita masih diberikan oleh Allah iso
ngurungu. Rezeki bukan itu. Jenengan tadi kesini, ya, temlek kemudian itu duduk di sini, itu rezeki. Halo, rezeki, iya rezeki itu. Karena apa? Karena ada sebagian saudara kita yang kemudian ogah, ngantuk, kesel, atau kemudian ada urusan dunia yang lain, yang pada akhirnya kemudian apa? Itu dia tidak akan dapatkan rezeki pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayat yang tadi, ya, yang tadi saya terbantah tadi, ya. Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalin. Jikalau kemudian sekiranya Al-Qur'an itu, ya, itu kemudian diberikan kepada yang nama jabalin. Apa jabal itu? Gunung, ya. Ra'aituhu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka gunung tadi itu pasti kemudian apa? Itu akan tunduk terpecah belah. Artinya apa? Enggak mampu itu. Saking apa? Beratnya ini. Ya. Kenapa? Min khasyatillah, karena saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Maka kemudian Allah mengatakan wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yang demikian ini saudara, jadi kajian kita tadi, Allah kemudian apa menyebutkan di dalamnya, dan inilah perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat supaya kita semuanya ini mampu untuk berpikir. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari dengan keberadaan kita masih diberikan kemampuan yang enak, yang bagus, kita masih bisa kemana-mana. Mari kita gunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ashabul jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.